Hai guys, Arjun Erigaisi memimpin sendirian hari pertama Tata Steel Chess India Blitz 2022, turnamen yang diadakan secara langsung. Dan saya akan ajak kalian untuk melihat salah satu partai terbaiknya dari hari pertama dari 9 babak ini melawan Hikaru Nakamura. Memegang buah hitam, Arjun Erigaisi mampu menumbangkan salah satu pecatur terbaik di kategori catur kilat, yaitu Hikaru Nakamura. Langsung saja kita bahas gamenya dan kalian lihat bagaimana cara Arjun Erigaisi memporak-porandakan permainan dari Hikaru Nakamura. Hikaru memulai dengan langkah kuda F3, Arjun menjawab dengan langkah C5, putih E3, dan hitam kuda F6. Putih lanjutkan dengan jalan B3, dan hitam D5, putih gajah B2, dan hitam A6. Putih C4, hitam E6, putih A3, hitam gajah D6. Teman-teman bisa lihat ya, apa yang dimainkan oleh Hikaru Nakamura, ini pembukaan yang sering dimainkan oleh para pecatur India. Ya, berbau pembukaan ini adalah Nimzowitsch Larsen attack, teman-teman, dengan ciri khas gajah ke petak B2. Dan ini sangat familiar oleh pecatur India. Nah, sepertinya Hikaru Nakamura ingin bermain secara psikologis, ingin men-challenge Arjun Erigaisi, bisa nggak nih dia menahan pembukaan yang sangat familiar dikenal oleh Arjun Erigaisi. Ya, setelah gajah D6, putih lakukan pion memukul pion D5, hitam memukul pion balik, dan putih D4. Ini tujuannya apa? Memukul pion D5, kemudian memainkan langkah D4 untuk mengaktifkan serangan dari gajah B2. Dan ketika terjadi pertukaran pion D4 dengan C5, maka akan melemahkan pion D5, menjadikannya isolated pawn, atau pion terisolasi, atau gampangnya kita bilang pion gantung. Ya, setelah langkah D4, Arjun merespon dengan langkah B6, kemudian putih memukul pion C5, hitam memukul pion C5. Putih lanjutkan dengan gajah E2, dan hitam lakukan rokade. Putih rokade, hitam gajah B7. Buat teman-teman yang mikir tadi ketika sebelum gajah B7, putih bisa mendapatkan pion D5 dengan gajah memukul kuda F6, maka hitam dapat melakukan menteri mukul balik, kemudian ada ancaman benteng. So, gajah memukul kuda F6 kemudian mendapatkan pion D5 belum bisa dilakukan. Ya, back to the game. Putih rokade, hitam gajah B7, dan putih kuda C3. Hitam benteng E8, putih benteng E1, dan hitam kuda B ke petak D7. Putih benteng C1, hitam menteri E7, dan putih gajah F1, langkah ke-15. Teman-teman bisa lihat ya gimana cara Arjun Erigaisi untuk mendefend pion D5. Dan dia juga nggak mau diam aja, tapi dia mulai menyusun serangan dengan ancaman diagonal petak D6 ke petak H2. Nah, kenapa sih Hikaru Nakamura kenapa ngelakuin jalan gajah F1, guys? Karena dia ingin memanuver gajahnya dengan jalan G3, kemudian gajah G2 menyerang pion D5. Itu yang ingin dilakukan oleh Hikaru Nakamura. Nah, perlu diingat ya teman-teman ya, setiap Grandmaster melakukan langkah, there must be purpose ya, maksudnya pasti bakal ada tujuannya teman-teman. Gajah F1, hitam benteng A ke petak D8, putih G3. Kalau kalian jadi Arjun Erigaisi, bisa tebak nggak apa yang akan dimainkan oleh pemain hitam, guys? Dengan ide-ide dari Arjun Erigaisi di langkah sebelumnya. Yap, tepat banget kalau kalian memiliki ide langkah kuda E5. Tujuannya adalah, kenapa tadi benteng A8? Karena Arjun udah menilai siap nih dobrakan dari jalur D ini. Kemudian dia kuda E5 untuk mengaktifkan serangan diagonal dari gajah B7. Kuda E5, putih menukar kuda, kemudian gajah menukar kuda, putih gajah G2. Lagi teman-teman, coba kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh pemain hitam di posisi ini. Yap, congratulations kalau kalian punya insting yang tinggi. Kalau kalian punya gaya menyerang yang bagus, yaitu dengan langkah H5. Langkah H5 ini bagus banget ya. Tujuannya adalah untuk selain memberikan nafas untuk raja, dia juga untuk menyerang dengan langkah H4 menghancurkan sayap raja dari Hikaru Nakamura. H5, putih menteri C2, dan hitam mendobrak. Boom! D4. Ini saat yang tepat. Putih pion memukul pion, hitam pion memukul pion, dan putih benteng memukul gajah E5. Boom! Kita balik teman-teman. Entah apa yang dipikirkan oleh Hikaru Nakamura, apakah benteng memukul gajah ini sebuah pilihan yang tepat? Jelas tidak ya, karena ini pilihan yang kurang tepat.
Benteng memukul gajah, menteri memukul benteng, gajah memukul gajah B7, tapi hitam mendapatkan kuda di petak C3. Jadi secara hitungan materi, Hikaru Nakamura rugi, tapi juga posisinya sulit karena laju dari pion tadi tidak bisa dihentikan. Kalau kita balik, kalau misalkan dia memainkan langkah contohnya kuda ke petak A4, maka hitam akan menyerang dengan gajah memukul gajah, raja memukul gajah, dan hitam akan menteri ke petak B7 skak. Kalau misalkan raja ke petak E1, maka akan ada jawaban langkah D3. Menteri ke petak D2, maka hitam akan kuda E4. Ya, selanjutnya bisa D2. Jelas ini akan kalah untuk pemain putih. Yap, benteng E5, menteri E5, gajah B7, pion memukul kuda C3, putih gajah memukul pion C3, hitam menteri E6. Putih menteri B2, ancaman diagonal dilakukan, hitam benteng D6. Langkah benteng D6 nih walaupun simple ya, tapi kalau saya bilang langkah yang bagus banget secara pemahaman posisi. Karena dia menahan petak F6 untuk tidak hancurnya struktur pion apabila terjadi pertukaran gajah F6 sekaligus mengcover pion di petak A6. Selain itu tujuannya juga bisa menumpuk benteng E ke petak D8. Satu langkah tapi fungsinya banyak banget. That's Grandmaster doing ya teman-teman. Itulah yang dilakukan oleh Grandmaster. Ya, putih lanjutkan dengan langkah B4, hitam menteri D7, putih gajah F3, hitam menteri F5, putih gajah G2, hitam H4, putih A4. Dapatkah kalian lanjutkan serangan dari Arjun Erigeisi, guys? Yap, tepat banget. H3 dong, jangan ditukar. Tapi H3 membuat ruang gerak dari Hikaru Nakamura semakin sempit. Putih memukul kuda F6. Apa yang harus kalian lakukan? Yap, memukul gajah di petak G2 dong. Boom. Bagaimana jika putih gajah memukul pion G7? Apa yang akan kalian lakukan? Maka akan ada jalan benteng E ke petak D8 dengan tujuan benteng D1. Bagaimana jika raja memukul pion G2? Maka akan ada menteri ke petak E4 skak. Bagaimana jika F3? Maka akan ada benteng D2. Bagaimana jika raja H3? Maka akan menang dengan jalan menteri ke petak H7. Nah, oleh sebab itu Hikaru Nakamura tidak memilih mukul pion G7, tapi dia tarik gajah D4. Nah, gimana cara kalian untuk melanjutkan serangan ini ketika putih menolak untuk makan pion G7? Yap, tepat banget, menteri F3 dong bosku. Tujuannya adalah untuk makin mempersempit ruang gerak dari Raja Hikaru Nakamura. Menteri F3, putih menteri C3. Apa yang harus kalian lakukan? Apakah pertukaran menteri menguntungkan bagi Arjun Erigeisi? Yap, karena secara posisi, secara materi juga udah untung dengan sepasang benteng melawan benteng dan gajah, maka simple melakukan pertukaran. Kemudian gajah memukul menteri, hitam benteng C8, putih B5. Entah apa yang ada di pikiran Hikaru Nakamura ya. Dia melakukan langkah ini, dia kehilangan satu perwira. Kalaupun dia memang raja memukul pion G2 juga tetap kena satu perwira dengan pinning ini. B5, pion memukul pion memukul pion, dan hitam benteng D3. Kemudian raja G2, benteng memukul gajah, ya jelas sudah kalah ya. Tapi Hikaru Nakamura kayaknya frustasi banget dan dia tetap melanjutkan dengan langkah-langkah berikut ini. Ya jelas ini udah kalah, sangat mudah untuk Grandmaster menang dengan satu benteng. Apa yang harus dilakukan ketika lawan kalian menolak untuk menyerah dengan posisi seperti ini? Ya kalian tetap fokus menyerang aja. Lihat yang dilakukan oleh Arjun Erigeisi, dia tetap menekan pion F3. Dan gimana cara menangnya ketika putih tetap begini aja? Ya maka kita menyusun sebuah strategi, membuat posisi, dan bring the king untuk bantu attack. Lihat, Arjun Erigeisi membawa rajanya untuk membantu menyerang. Kemudian dia set up posisi yang menghasilkan sebuah kemenangan dengan benteng G2 di langkah ke-54. Boom! Arjun memimpin dengan poin 6,5 dari 9 babak, diikuti oleh Mami Diarov, teman-teman, dengan 6 poin. Dan nanti malam kita akan nobar mulai, nggak malam ya, mungkin jam 5-an, teman-teman, kita akan nobar. Jangan lupa nonton hanya di YouTube RL Chess dan juga akan live di TikTok juga di YouTube. TikToknya RL_Chess. Apakah Arjun Erigeisi mampu menahan posisinya dan akan jadi juara di kategori Blitz ini, teman-teman? Setelah kemarin Nihal Sarin menjadi juara di kategori Blitz,
Kita tungguin nanti sore. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe karena itu bermanfaat banget buat YouTube RL Chess. Jangan lupa juga follow sosial media dari RL Chess. Apakah semua akan Arjun Irigasi pada waktunya?